Pernah nggak sih kamu lagi motong kuku, terus tiba-tiba kepikiran, siapa sih yang pertama kali nemuin gunting kuku? Dan sebelum itu, orang zaman dulu tuh motong kukunya pakai apa? Kalau sekarang tinggal klik-klik, zaman dulu nggak semudah itu, bro. Fakta mengejutkannya, alat potong kuku yang modern yang bentuknya flip-flop kecil dengan tuas besi baru muncul belum genap 2 abad lalu. Tapi manusia udah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Jadi selama ribuan tahun sebelum itu, mereka harus cari cara kreatif buat menjaga kuku tetap pendek. Dan jawabannya, kadang bikin meringis. Di zaman prasejarah, manusia Neanderthal atau Homo sapiens awal motong kukunya pakai batu tajam yang mereka tempa sendiri. Serius, bayangin kamu ngikir kuku pakai batu kali yang diasah. Selain pakai batu, mereka juga mengikis kuku dengan pasir kasar atau hanya mengandalkan gigitan. Yup, nail beating bukan cuma kebiasaan buruk modern, tapi solusi survival zaman dulu. Masuk ke peradaban Mesir kuno, kuku mulai punya makna spiritual. Mereka percaya kuku adalah bagian dari jiwa. Makanya proses motong kuku nggak sembarangan. Kadang, kuku yang dipotong dikubur atau disimpan supaya nggak jatuh ke tangan orang jahat yang bisa nyantet. Alatnya pun mulai berkembang dari batu ke logam seperti perunggu. Tapi tetap aja bentuknya masih lebih mirip pisau kecil. Lanjut ke peradaban Romawi dan Yunani, motong kuku jadi bagian dari rutinitas grooming para bangsawan. Mereka punya budak khusus buat bantuin potongin kuku para tuan tanah. Dan ini bukan job yang remeh loh, harus presisi, bersih, dan sopan. Alat yang digunakan biasanya semacam pisau kecil melengkung atau gunting tipis, tapi semuanya masih manual dan butuh keterampilan. Tapi revolusi beneran baru datang di era industri. Tahun 1875, seorang pria bernama Valentine Fogarty mendaftarkan paten pertama alat pemotong kuku di Amerika Serikat. Desain awalnya belum terlalu mirip dengan yang kita pakai sekarang, tapi prinsipnya udah sama. Tuas ditekan, bilah besi memotong. Desain ini terus berkembang sampai tahun 1896 ketika Eugene Haim dan Chapel S. Carter mematenkan desain yang lebih ringkas dan portable. Dari sinilah bentuk gunting kuku modern lahir. Awalnya alat ini dipasarkan buat pria, khususnya para tentara dan pelaut yang butuh alat kebersihan pribadi praktis dan kecil. Tapi lama-lama jadi barang rumah tangga umum. Di awal abad ke-20, beberapa perusahaan seperti Klein dan Trim mulai memproduksi massal gunting kuku dan dijual di seluruh dunia. Desainnya bertahan hampir 100 tahun tanpa banyak perubahan. Kenapa? Karena terlalu sempurna untuk diutak-atik. Cuman ukuran dan tambahan fitur aja yang berkembang. Ada yang pakai pengikir, pencongkel, bahkan lampu LED. Dan sekarang, udah ada juga versi elektrik dan otomatis buat lansia atau anak kecil. Yang lebih menarik lagi, di beberapa budaya Asia, gunting kuku dianggap benda spesial. Di Jepang misalnya, ada kepercayaan bahwa potong kuku di malam hari bisa memanggil roh jahat. Katanya sih, kamu bisa meninggal sebelum ketemu orang tuamu lagi. Creepy banget kan? Sementara itu, di Korea, motong kuku terlalu sering dianggap sebagai tanda kamu sedang gelisah atau nggak tenang. Bahkan ada mitos yang bilang, kalau kamu simpan potongan kukumu sembarangan, bisa jadi target sihir hitam. Tapi terlepas dari mitos, gunting kuku tetap jadi bukti kalau benda kecil bisa punya cerita besar. Dari batu prasejarah sampai mesin otomatis masa kini, kita manusia selalu nyari cara biar hidup lebih nyaman dan bersih. Jadi lain kali kamu duduk santai sambil potong kuku, ingatlah perjuangan nenek moyang kita yang harus cari batu paling tajam di sungai cuma buat rapiin jempol kaki. Dan buat kamu yang penasaran sama sejarah-sejarah benda kecil lainnya yang ternyata punya masa lalu luar biasa, langsung aja like dan subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan konten unik lainnya dari dunia sejarah sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.